Ya, alhamdulillah. Nah, ini berikutnya nih, Ustadz Faris adalah antum ini termasuk tipe dai yang ya di era milenial ini bisa memanfaatkan situasi dan kondisi dengan positif itu ya, yaitu lewat media sosial. Saya lihat followernya di Twitter itu sudah 6.500 itu ya, keren. Itu Masya Allah. sudah sekelas sudah sekelas seleb ya, setengah seleb lah itu ya. Eh, Setengah. ya walaupun temannya yang diikuti juga cukup banyak gitu ya, 5.000, tapi ada surplus 1.000 gitu kan. Jadi ini satu hal Ya. yang sangat positif di mana umumnya kalau anak milenial ataupun calon dai muda itu belum begitu akrab dengan media sosial ini. Nah, ini apa yang menginspirasi Ustadz Faris sehingga menjadikan media sosial itu sebagai sebuah sarana mengajak orang untuk berbondong-bondong di dalam mendirikan pesantren yang dirintis oleh Ustadz Faris ini. Silakan. Ya. Kalau itu sebenarnya ya mungkin salah satu jalan yang Allah berikan gitu ya. Mhm. Artinya bukan ketenaran pribadi saya, bukan Hmm. gitu kan. Nah, karena salah satunya itu tadi, ini adalah jalan yang Allah berikan, ya sehingga saya itu tergerak untuk menggunakan media yang akun yang saya punya gitu kan ya, Hmm. pakai akun pribadi gitu kan. Kita yang nge-share aja apa kegiatan kita, ya apa saja yang menjadi kebutuhan pesantren, ya Mhm. kita share saja itu informasi-informasi ya, karena nggak kita share pun sudah ada rezekinya gitu. Tapi Mhm. dengan ikhtiar kita seperti itu, ya akan mungkin lebih banyak yang tahu gitu kan, Mhm. Ya, ya. lewat apa yang kita sampaikan di media baik Twitter, Facebook dan Instagram. Sebenarnya kita main juga Oh, tapi kurang kurang aktif di iya, Instagram iya, sih. iya. Itu itu sebelumnya pernah ikut training menggunakan medsos itu atau memang itu murni aja waktu itu spontan gitu? Iya, spontan aja itu Mas Oh, Imam. Masya Allah. Padahal itu kalau di Jakarta, untuk bisa seperti itu, seperti yang dilakukan Ustadz Farid itu sudah harus ikut training digital marketing macam-macam itu. Masya Ya, Allah. Itu butuh 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 biaya dan waktu yang cukup agak lama mungkin ya iya kalau gitu. betul. Yang Nah, alhamdulillah dengan spontanitas ya ada saja kawan-kawan itu yang dari apa yang kita share itu eh, tertarik untuk ikut mhm. membantu. Gitu. Iya. Alhamdulillah untuk ya dalam waktu kita bertugas di pesantren Hidayatullah Langkat ini kita baik apa namanya untuk pembangunan masjid, kemudian untuk pembangunan asrama, awalnya asrama kita renovasi dulu itu, Mhm. ya kita gunakan media online tadi. Ya Mhm. alhamdulillah sampai sekarang ini pembangunan masjidnya meskipun ya pelan-pelan kita alhamdulillah masih berjalan. Itu murni dari media sosial tuh pembangunan masjid itu. Ya, alhamdulillah murni dari media sosial. Jadi tidak pernah nyetak proposal istilahnya gitu ya. Pernah nyetak proposal, tapi ya namanya belum ada jawaban lah istilahnya Iya. itu dari instansi-instansi yang pernah kita berikan proposal Mhm. itu. Cukup panjang Alhamdulillah, birokrasi. iya betul, Cukup begitulah dia. panjang. Ditambah pandemi ini. Betul, itu juga yang mungkin salah satu positifnya Hmm. internet itu, Mas Imam. Mhm. Iya, iya. Di posisi pandemi seperti ini pun kita masih bisa melakukan sosialisasi apa namanya apa yang kegiatan yang kita lakukan di Mhm. pesantren. Ya. Ya Kalau itu. kita sekarang kan gerak agak payah gitu kan Betul, untuk betul. ketemu orang. Tapi alhamdulillah di dunia internet tidak ada batasan itu. Ya, betul, dahsyat. Nah, yang menarik adalah eh, sejauh mana misalnya setiap pekan itu hasil penghimpunannya bisa membawa progres pembangunan berapa persen misalnya. Atau memang dia apa siklusnya per bulan gitu sehingga terasa sekali ada progres pembangunannya misalnya. Seperti apa yang selama ini terjadi?
Kalau contohnya di pembangunan masjid saja ini, Mas Mhm. Imam, kita melakukan ketika ada kegiatan contoh gitu kan, bangun pondasi, Mmm. gitu. Ya Mhm. udah, bahan yang kita perlukan untuk pondasi itu berapa, kemudian kita update terus untuk pembangunan apa namanya, pengerjaan pondasinya. Mhm. Gitu. Kita update, kita sampaikan terus bahwa kebutuhannya sekian, kekurangannya sekian, Mhm. sehingga orang pun alhamdulillah dengan membaca postingan kita itu ya merasa bahwa ini perlu segera, dan Mhm. alhamdulillah salah satu contohnya kemarin itu untuk pengatapan masjid ya. Mhm. Pengatapan masjid itu memang cukup baru kali itu yang saya open donasi agak besar lah gitu kan, sampai Mhm. 68 juta. Ya alhamdulillah 1 bulan bisa terpenuhi. Oh, luar biasa, subhanallah. Mmm. Ya itu tadi dengan media sosial, dan alhamdulillah mungkin itu doa dari jamaah juga gitu ya. Iya iya. Karena Iya, yang saya rasakan memang dari semuanya ini berkat dari bagian dari doa jamaah iya, itu. iya, dahsyat. Dahsyat ini Ustaz Fahri. Jadi, antum sepertinya memang dibimbing ya oleh Allah. Tiba-tiba, "Ayo pakai aja nih media sosial," gitu ya. Nah, ini kan Ya, kalau melalui platform tertentu di apa namanya, crowdfunding, nah itu juga lumayan itu karena betul. mungkin bisa cepat tapi juga ada ini kan pengurangan ya konsekuensi lah gitu. Ya, Tapi dengan seperti ini kan umat yang donasi itu memang murni langsung gitu ya, tanpa ada sebuah betul. proses mekanisme macam-macam gitu ya. Nah, ini sangat menarik. Nah, kalau seperti itu, apakah sebenarnya kemampuan menghimpun dana masyarakat atau mengajak masyarakat berduyun-duyun membangun pesantren itu bisa dilakukan oleh seorang semua dai gitu ya, semua dai muda atau ada tips-tipsnya tersendiri tuh sehingga apa yang dilakukan oleh Ustadz Faris ini bisa menjadi inspirasi bagi dai yang lainnya karena kan banyak juga dai pedalaman nih kan, dai pedalaman yang mungkin kalau harus pergi ke kantor-kantor tertentu, wah itu agak sulit selain jalannya susah, kendaraan terbatas gitu ya. Tapi kalau pakai internet kan agak jauh lebih efektif, lebih cepat begitu. Nah ini Efektif, betul. ada saran-sarannya nggak ini dari Ustadz Faris ini? Iya, mungkin ya salah satu saya juga sebelumnya sebenarnya agak-agak benci, bisa Hmm, dikatakan benci awalnya itu, benci hmm, ketika nengok postingan eee, ya berulang-ulang begitu saja gitu ya kan. ya 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 ya. Pernah pernah Hmm, yang saya tengok itu sebelum saya melakukan itu, saya itu agak merasa risih lah gitu kan, hmm, bahasa halusnya itu risih. Jadi sampai saya itu pernah hampir mau blokir salah satu akun yang seperti itu aja kerjaannya gitu kan. ya ya. Tapi ketika saya pelajari, oh iya juga bisa dimanfaatkan gitu kan. Yang Hmm, awalnya saya merasa risih, kemudian saya pelajari pelan-pelan, saya share aja itu apa kegiatan. Ya alhamdulillah dengan orang tertarik, kemudian oh kayaknya cukup membantu gitu kan. hmm, Cukup membantu ya, sehingga orang lain pun bisa terlibat dengan apa yang kita lakukan di sini gitu kan. hmm, hmm. Jadi rasanya cukup efektif memang untuk dilakukan, eee, yang mungkin salah satu saya ini orangnya yang agak inilah, agak kurang untuk sosialisasi ke masyarakat itu memang agak kurang gitu kan, Hmm, silaturahimnya. Nah, tapi dengan melalui media ini tadi, alhamdulillah bisa gitu, hmm. bisa mengajak orang, oh mungkin ini yang harus saya lakukan, yang harus saya tekuni sehingga bisa eee, mencapai apa yang saya cita-citakan itu, yaitu terbangunnya pesantren di sini untuk bisa Hmm, mendidik masyarakat di sekitar ini gitu kan. ya ya ya. Alhamdulillah kayak gitu, bisa juga dilakukan yang awalnya tadi itu merasa risih gitu. Iya iya.
Terus Mungkin sejauh mungkin ini, lanjut lanjut. nah, mungkin kawan-kawan yang pernah nengok-nengok atau lihat-lihat inilah postingan-postingan yang berulang itu pernah lah mungkin merasa risih seperti itu. Mhm. Ya, sebenarnya orang semakin banyak melihat itu, makin ini juga ada yang tertarik, memang yang ada juga yang merasa risih seperti itu. Tapi kan mungkin lebih banyak yang tertariknya gitu. Ya, ya. Dia punya apa namanya? Punya followers yang banyak, yang tertarik ini tadi punya followersnya banyak, kemudian dia nge-share dan akhirnya kawan-kawannya yang apa tadi yang nge-share tadi Ikut tertarik. punya ketertarikan juga dengan apa yang kita share tadi. Ya itu salah satu jalannya tadi gitu. Ya, prinsipnya adalah jangan malu untuk menyampaikan kebaikan gitu ya. Program-program kita. Itu. Betul itu. Mungkin akan ada yang tidak suka, tapi jauh lebih banyak yang suka begitu ya. Iya. Ya. Dan itu sudah pengalamannya Ustadz Farus ini ya. Pengalaman sekali. Iya. Karena Tapi ya, saya itu tadi pernah benci gitu kan. iya iya iya. Tapi dari sana dapat ilmu gitu ya.